Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ririn Trifelicia Caroline dengan NIM 22095111001 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur mengenai penyakit bakteri pada hewan yang terjadi di masyarakat. Di mana di sini saya mengambil kolibasilosis yang terjadi pada anak babi. Seperti yang kita ketahui bahwa ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang memiliki potensial untuk dikembangkan. Kegiatan usaha peternakan babi dilakukan secara komersial maupun masih merupakan peternakan tradisional. Selain sebagai cabang usaha utama, peternakan babi dijadikan usaha sampingan bagi masyarakat. Pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik anak babi maupun babi dewasa. Nah, penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai pada masa sapihan itu biasanya ditandai dengan mencret warna putih. Nah, penyakit ini dikenal dengan nama kolibasilosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari Escherichia coli. Nah, kolibasilosis yang menyerang anak babi dapat mengakibatkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian. Nah, Escherichia coli merupakan flora normal yang mempunyai sifat oportunistik, yaitu hidup di dalam saluran pencernaan, terutama usus bagian bawah, baik pada manusia maupun hewan. Nah, Escherichia coli secara normal terdapat pada saluran pencernaan dalam jumlah yang terkendali. Namun, saat kondisi babi menurun, maka bisa berkembang menjadi patogen. Nah, bagian usus yang paling banyak mengandung bakteri Escherichia coli itu adalah jejunum dan ileum. Nah, kolibasilosis ini terjadi sepanjang tahun dan kejadiannya itu meningkat pada saat terjadi perubahan musim. Nah, bila terjadi wabah, maka peternak babi dapat mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar, baik itu kematian, penurunan berat badan, biaya perawatan, vaksinasi, dan suplemen pakan. Selanjutnya adalah morfologi dan sifat biakan dari Escherichia coli. Adapun taksonomi dari Escherichia coli itu adalah subfamili, domainnya adalah biota, kemudian superkerajaannya adalah prokariota, kerajaannya adalah bakteria, kemudian subkerajaannya adalah Negibacteria, filumnya adalah Proteobacteria, kelasnya adalah Gamma-Proteobacteria, kemudian ordonya adalah Enterobacterales, kemudian familinya adalah Enterobacteriaceae, kemudian genusnya adalah Escherichia dan spesiesnya adalah Escherichia coli. Adapun morfologi dan sifat biakan dari E. coli itu memiliki koloni yang halus, kemudian koloninya kecil, diameternya 1-3 mm, kemudian tepiannya rata, bentuknya batang dan kokoid, dan pada pewarnaan gram akan menghasilkan gram negatif. E. coli bersifat patogen. Ada yang beta hemolitik, berarti dia tuh menghemolisis darah secara sempurna, dan ada juga strain yang tidak hemolitik, berarti tidak menghemolisis darah. Kemudian Escherichia coli juga memfermentasi laktosa dan memproduksi gas. Selain itu, pada media Maconcay agar dan juga media SSA akan menghasilkan koloni yang berwarna pink, sedangkan pada media Eusin Methylene Blue agar atau EMBA itu akan menghasilkan warna hijau metalik. Nah, Escherichia coli merupakan flora normal dalam saluran pencernaan dan merupakan grup coliform, yaitu bakteri intestinal. Selanjutnya adalah cara isolasi dan identifikasi dari Escherichia coli. Nah, di mana anak babi yang menderita mencret putih tadi itu diambil fesesnya secara usap rektal. Nah, selanjutnya itu ditanam pada media, yaitu Eusin Methylene Blue agar atau yang biasa dikenal dengan media EMBA, di mana koloni yang menampakkan dominan berwarna hijau metalik dengan pusat gelap itu dicurigai sebagai E. coli. Kemudian dilanjutkan dengan media tanam pada media Maconcay agar dan media SSA, di mana koloninya itu akan berwarna pink.
Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi kuman. Nah, identifikasi dilakukan dengan pewarnaan gram dan uji biokimia seperti triple sugar iron agar, kemudian Simon citrate agar, sulfit indol motility atau SIM, dan MRVP. Nah, selain itu juga dilakukan penanaman pada agar darah untuk melihat kemampuan kuman menghemolisis sel darah. Nah, kuman yang menampakkan sifat seperti bersifat gram negatif, tidak memproduksi H2S, kemudian indolnya positif, dan bersifat motil, menghasilkan gas dan bersifat asid selan dan asid bat, uji sitrat negatif, MR-nya positif, VP-nya negatif, serta menunjukkan hemolisis pada agar darah didiagnosa sebagai kuman Escherichia coli. Selanjutnya adalah gejala klinis kolibasilosis pada anak babi. Nah, gejala klinisnya itu ditandai dengan anoreksia, kemudian demam, dehidrasi, dan anemia, di mana dehidrasi itu terjadi karena kekurangan cairan dari tubuh atau elektrolit yang disebabkan oleh diare. Kemudian kulitnya juga itu terlihat sedikit kebiruan, dan fesesnya itu berbentuk cair dan berwarna putih. Nah, pada bagian gejala klinis bagian dalamnya itu biasanya pada bagian ususnya itu terjadi pendarahan. Kemudian, penyakit pada babi itu dikenal dengan 3 bentuk, yaitu neonatal, wearing diare, dan edema. Nah, neonatal dan wearing disease itu merupakan diare profus, berarti diarenya itu berlebihan. Nah, perlu kita ketahui perbedaan neonatal dan wearing. Wearing itu adalah pada masa penyapihan, sedangkan neonatal itu terjadi pada masa bayi. Kemudian yang kedua adalah edema disease dan odem. Ini terjadi pembengkakan yang disebabkan oleh kelebihan cairan yang terjebak dalam jaringan tubuh. Nah, kolibasilosis yang menyerang anak babi itu mengakibatkan penurunan berat badan, menghambat pertumbuhan, dan jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan kematian. Adapun penyebab dan cara penularan dari kolibasilosis itu melalui fecal-oral route, kemudian vertikal dan horizontal, perinhalasi, dan penularan secara mekanik melalui kumbang hitam dewasa. Yang pertama adalah fecal-oral route oleh feses injektif, yaitu penginfeksian yang terjadi akibat perpindahan bakteri dari feses ke mulut. Contohnya yaitu air yang sudah terkontaminasi oleh feses, kemudian diminum atau dikonsumsi oleh anak babi. Kemudian secara vertikal dan horizontal. Nah, perlu kita ketahui secara vertikal itu artinya penularannya itu dari induk ke anaknya, sedangkan horizontal itu adalah penularan yang terjadi karena adanya kontak antara individu yang sakit dengan individu yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu melalui ferinhalasi, yaitu inhalasi partikel dari udara yang mengandung patogen, contohnya yaitu debu di kandang babi yang bisa mengandung banyak Escherichia coli. Kemudian yang keempat itu adalah penularan secara mekanik, di mana agen penyakitnya itu ditularkan melalui kumbang hitam dewasa yang berperan sebagai vektor mekaniknya. Artinya, kumbang itu akan menjadi perantara untuk menyalurkan atau memindahkan bakteri. Nah, adapun faktor predisposisinya atau faktor penyebabnya yaitu yang pertama adalah kondisi kandang dengan sanitasi yang sangat buruk, baik itu kandang induk maupun kandang anak babi. Kemudian kondisi kandang yang tidak mendapat pantulan sinar matahari langsung dan lantai yang jarang dibersihkan, sehingga induk sangat kotor dan ambing terkontaminasi oleh kotoran pada lantai yang basah dan penuh kotoran. Kemudian bisa juga terjadi karena kelelahan dan stres, dan juga bisa terjadi karena adanya penyakit lain. Selanjutnya adalah patogenitas dari penyakit kolibasilosis ini, di mana bakteri ini akan masuk ke host dan mengadakan perlekatan dan berkolonisasi pada saluran pencernaan. Nah, selanjutnya akan berkembang biak dan menginvasi sel-sel jaringan. Setelah menginvasi jaringan, maka bakteri itu akan memproduksi toksin yang menyebabkan kerusakan dan peradangan organ pada saluran pencernaan. Adapun diagnosa dari kolibasilosis pada babi yaitu
dapat dilihat dari gejala klinis yang patognomonik. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan cara mengamati faktor lainnya seperti isolasi dan identifikasi agen penyebab serta lesi. Nah, faktor lain yang juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit kolibasilosis itu adalah E. coli enterotoksigenik pada anak babi akibat rendahnya imunoglobulin yang seharusnya diperoleh dari kolostrum induk yang mampu mencegah pertumbuhan bakteri dalam lumen usus anak babi yang baru lahir. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit dari kolibasilosis. Nah, pengendalian kolibasilosis pada anak ternak adalah dengan manajemen kandang dan kebersihan yang baik. Lantai kandang terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, disinfektan kandang juga dilakukan setiap ada pergantian kelompok ternak, dan tempat pakan dan air minum diletakkan sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencemaran feses. Kemudian anak babi yang baru lahir harus segera mendapatkan kolostrum. Tempat pakan atau minum segera disuci hamakan setiap habis dipakai. Pemberian pakan atau minum pada anak-anak babi oleh pekerja hendaknya dilakukan dari luar kandang untuk mencegah kemungkinan infeksi melalui sepatu, pakaian, ataupun peralatan kandang lainnya. Dan faktor pentingnya itu adalah semua peralatan peternakan harus dicuci sampai steril. Nah, jika ada ternak baru, maka harus dilakukan tindakan karantina dan lebih baik lagi disertai pengobatan profilaktik pada saat kedatangan. Nah, sebaiknya dihindari pembelian ternak baru umur muda. Bagi peternakan yang sering mengalami kejadian kolibasilosis, dapat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi pada induk 2-4 minggu menjelang partus, yaitu yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian yang biasanya tinggi dan mendadak. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi, di mana Escherichia coli itu merupakan patogen yang sering menyerang anak babi pada masa sapihan. Morfologi dari bakteri ini itu adalah koloninya kecil, halus, kemudian diameternya itu adalah 1-3 mm, memiliki tepian yang rata, bentuknya batang kokoid dan pada pewarnaan gram negatif, Mahcon-K dan SSA berwarna pink, pada media M bahkan berwarna hijau metalik. Nah, tingginya kejadian kolibasilosis itu bergantung pada sanitasi kandang. Diagnosa kolibasilosis pada babi itu dilakukan dengan cara mengamati gejala klinis. Nah, gejala klinis yang khas teramati yakni mencret berwarna putih. Nah, sehingga penyakit ini sering disebut dengan white scores atau diare putih. Nah, penyebab dan cara penularan dapat melalui fecal-oral route, vertikal dan horizontal, verinhalasi, dan vektor kumbang hitam dewasa. Adapun cara penanggulangan dari penyakit ini adalah meningkatkan sanitasi kandang serta peralatan peternakan harus dicuci dan harus bebas dari kontaminasi feses. Di sini saya melampirkan daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam membuat video ini. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari ilmu penyakit bakteri dan jamur. Mohon maaf jika selama penyampaian video ini terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.